Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seroja Natujulaimi. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang penentuan keberhasilan kurikulum. Sedikitnya ada dua faktor besar dalam penentuan keberhasilan kurikulum. Yang pertama adanya penentu, yaitu kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Faktor yang kedua adalah pendukung yang terdiri atas 3 unsur. Unsur yang pertama, ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar untuk mengintegrasikan standar pembentukan kurikulum. Adapun yang kedua, penguat peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan. Dan yang ketiga, penguatan manajemen dan budaya sekolah. Jadi pada diri guru sedikitnya ada 4 aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam rencana implementasi dan terlaksanaannya kurikulum. Yang pertama adanya kompetensi pedagogi. Yang kedua ada kompetensi akademik. Dan yang ketiga ada kompetensi sosial. Dan yang keempat adanya kompetensi manajerial atau kepemimpinan. Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi penentuan keberhasilan kurikulum. Faktor keberhasilan kurikulum atau implementasi kurikulum merupakan unsur pendukung agar proses penerapan kurikulum di madrasah bisa berhasil. Setelah pengembangan kurikulum sesuai dengan landasan pengembangan dan model pengembangan kurikulum yang dipilih, dalam konteks standar nasional pendidikan kurikulum merupakan produk dari 4 standar pendidikan, yaitu yang pertama standar kompetensi atau SKL, yang kedua standar isi atau SI, yang ketiga standar proses atau SPRO, dan yang keempat adanya standar penilaian atau SP. Dalam pelaksanaannya, kurikulum memerlukan dukungan dari 4 SMP lainnya, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan atau juga yang tadi sudah saya sebut PTK, standar biaya, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan. Artinya, keberhasilan pelaksanaan kurikulum di satu pendidikan, baik di sekolah maupun di madrasah, memerlukan faktor pendukung. Adapun faktor pendukung keberhasilan kurikulum, yang pertama adanya di manajemen sekolah. Nah, di faktor keberhasilan implementasi kurikulum yang pertama ini, manajemen sekolah atau madrasah, kita harus mengetahui dulu manajemen apa. Manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan organisasi yang melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama. Yang pertama fungsinya merencanakan atau planning. Yang kedua ada mengorganisasikan atau organizing. Yang ketiga adanya memimpin. Ini sangat dibutuhkan di manajemen sekolah atau leading. Dan yang keempat adalah mengendalikan atau controlling. Artinya manajemen merupakan suatu runtuhan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan suatu KBBI melalui perencanaan, peorganisasian, pemimpin, dan pengendalian. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan sumber belajar. Faktor keberhasilan implementasi kurikulum yang kedua adalah pemanfaatan sumber belajar oleh guru maupun peserta didik. Sumber belajar tidak lain adalah daya yang dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar secara lain maupun secara tidak langsung, sebagian ataupun keseluruhan. Sumber daya belajar dapat dikategorikan dalam suatu 6 jenis. Nah, yang pertama itu adanya pesan, adalah segala informasi yang dibentuk dalam ide, fakta, data disampaikan kepada peserta didik. Dan yang kedua adanya orang, adalah manusia yang berperan sebagai penyajian dan pengolahan pesan. Itu ada guru, narasumber yang dilebatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga adanya bahan. Bahan adalah suatu software atau perangkat lunak yang berisi pesan-pesan. Nah, yang keempat adanya alat dan peralatan. Dalam itu juga bisa dibilang itu adalah hardware
atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dan yang kelima, teknik adalah prosedur yang dipakai untuk menjadikan pesan. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan adalah kondisi atau situasi di mana kegiatan belajar mengajar itu terjadi. Kemudian adanya penggunaan media pembelajaran. Di dalam belajar mengajar, kita juga memerlukan media. Media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber pesan ataupun penyaluran yang ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Bentuk dan wujud media atau perantaran tersebut harus disesuaikan dengan jenis dan karakteristik materi yang telah disampaikan serta kemampuan guru untuk pengetahuannya mengenai media tersebut. Nah, di media pembelajaran ini dapat dikelompokkan menjadi 9 kelompok, yaitu seperti audio, cetak buku, seperti proyek visual, proyek gerak, ataupun visual lainnya. Kemudian adanya kualitas kinerja guru, di mana kualitas kinerja guru dapat dilihat dari quality of work atau performance, interactive, and communication. Pendikbud 16 tahun 2007 telah menyatakan kualitas kerja dengan standar kompetensi guru yang dikembangkan menjadi 4 kompetensi, yaitu pedagogik seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, adanya pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ukuran kualitas kinerja guru dapat dilihat dari produktivitas pendidikan yang telah dicapai menyangkut output siswa yang dihasilkan. Aktivitas terdiri dari presentasi, yaitu memasukkan yang merata sebagai realisasi prinsip demokrasi pendidikan. Keluaran yang banyak, bermutu, dan relevan juga kebutuhan pembangunan. Nilai ekonomi yang baik juga keluaran khusus ketamatan proses. Mengairahnya dan memberikan motivasi siswa belajar, semangat dan disiplin kerja yang tinggi pada guru. Memiliki tingkat kepercayaan baik sebagai pihak dan juga efisien, yaitu menggunakan fasilitas, tenaga, dana, dan waktu sampai mungkin tetap dengan hasil yang baik. Kemudian, yang terakhir adanya monitoring pelaksanaan kurikulum, di mana faktor yang terakhir ini salah satunya dengan mensupervisi akademik, kegiatan memantau pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, pembelajaran yang berjalan dengan secara efektif dan efisien. Kegiatan pembelajaran juga perlu dipantau oleh kepala sekolah ataupun pengawasan satuan pendidik agar bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, sampai sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.